warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Sutomo, yakni Bapak Muhammad Arifin SEMM. Yang terhormat kepada rekan-rekanku yang satu prodi maupun prodi-prodi yang lain dalam kelas gabungan mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa dapat mengikuti materi pembelajaran pada perkuliahan hari ini. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adanya saya di sini, saya adalah pembawa acara dari kelompok 5 yang beranggotakan Thorik Rozik dari Prodi Matematika dan Fahriyatun Ayuni dari Prodi Akuntansi. Di sini yang akan membahas tentang salah satu judul dari materi Bahasa Indonesia, yakni kalimat majemuk dan kalimat efektif. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama tentang kalimat efektif yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Thorik Rozik dari Prodi Matematika. Kalimat majemuk. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang bentuknya singkat, maknanya jelas dan padat, serta strukturnya lengkap sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif ini berfungsi untuk menulis berita, karya ilmiah, presentasi, pidato dan sebagainya. Ada tujuh ciri khusus dari kalimat efektif. Itu yang pertama, kesepadanan struktur, yang kedua keparalelan bentuk, yang ketiga ketegasan makna, yang keempat kecermatan penalaran, yang kelima kehematan kata, dan yang keenam perpaduan gagasan, dan yang terakhir adalah kelogisan bahasa. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah struktur yang sepadan. Kalimat akan dikatakan efektif apabila strukturnya jelas, subjeknya jelas, predikatnya jelas, objek dan sebagainya juga jelas. Maka hindarkan subjek ganda dalam membuat kalimat, terutama pada kalimat majemuk. Contohnya itu ada pada kata misalkan Ahmad menyeduh kopi. Lantas Ahmad meminumnya. Nah, ini adalah kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena di sini ada kalimat atau kata Ahmad ada dua. Jadi yang benar adalah Ahmad menyeduh kopi lantas meminumnya. Jadi cukup menggunakan satu nama orang tersebut. Baiklah, itulah pembahasan tentang struktur yang sepadan. Berikutnya yang kedua, salah satu ciri dari kalimat efektif adalah bentuk yang paralel. Kalimat
akan mudah dipahami maknanya jika bentuknya itu paralel, terutama pada kalimat majemuk. Artinya jika klausa pertama berupa kalimat aktif, maka klausa keduanya pun kalimatnya aktif. Ya. Jadi harus padan tuh, paralel. Kegiatan selanjutnya adalah mengecat tembok, pemasangan spanduk. Nah, ini tidak termasuk kalimat efektif. Mengapa demikian? Karena pada klausa yang pertama, kalimat yang pertama, dia itu menggunakan kalimat kata kerja. Sedangkan yang keduanya bukan kata kerja. Jadi yang benar adalah memasang spanduk. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan bentuk yang paralel bila kalimat yang pertama adalah kalimat kata kerja, yang kedua juga kata kerja. Nah, berikutnya teman-teman, salah satu ciri khusus dari kalimat efektif adalah makna yang tegas. Jadi mempertegas makna merupakan salah satu fungsi kalimat efektif. Untuk mempertegas makna dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Antara lain, yang pertama, meletakkan hal yang populer di awal. Itu ya, salah satu cara mempertegas kalimat tersebut adalah meletakkan hal yang populer di awal. Contohnya pada kata Joko memukul Ronaldo misalkan. Nah, ini bukan efektif karena yang populer itu dari kalangan banyak orang adalah Ronaldo, yaitu Ronaldo dipukul Joko. Nah, jadi itulah salah satu pembahasan dari makna yang tegas, yaitu kita meletakkan hal yang populer itu di awal. Nah, setelah tadi yang populer, yang berikutnya adalah meletakkan dari yang besar ke yang kecil. Contohnya itu misalkan Ahmad mempunyai motor, rumah, dan mobil. Nah, ini tidak efektif teman-teman, karena tidak berurutan dari hal yang besar ke yang kecil. Tapi yang benar adalah kita urutkan dulu dari yang besar, yaitu rumah, kemudian mobil, dan motor. Ya, jadi itulah salah satu ciri khusus kalimat efektif, yaitu makna yang tegas, yaitu meletakkan hal yang populer di awal, dan yang kedua memperurutkan dari yang besar ke yang kecil. Berikutnya teman-teman, yaitu salah satu ciri khusus kalimat efektif adalah penalaran yang cermat. Makna yang terkandung dalam kalimat efektif hendaknya dapat dipahami, artinya kalimat tersebut tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam diksinya. Contohnya,
Itu kalimat yang salah itu saya saling mencintai. Nah, ini adalah kalimat yang salah, yaitu saya saling mencintai. Tapi yang benar adalah karena saling mencintai ini dua orang, jadi kalimat yang benar adalah menggunakan kami. Ya, jadi kami saling mencintai. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kata-kata hendaknya menggunakan kalimat efektif. Salah satu ciri khususnya adalah menggunakan penalaran yang cermat. Ya, jadi kita tidak bisa tidak salah dalam menggunakan kata tersebut. Jadi penggunaan pilihan kata atau diksi yang tepat. Ya, jadi yang keempat tadi itu adalah tentang ciri khususnya itu adalah penalaran yang cermat. Setelah tadi kesepadanan struktur, yang kedua tentang keparalelan bentuk, yang ketiga itu adalah tentang penegasan makna, dan yang keempat penalaran yang cermat. Nah, yang kelima ini adalah kita harus menggunakan kata yang sehemat mungkin. Ya, contohnya itu misalkan Ahmad memetik bunga mawar. Ya. Jadi ini kalimat yang tidak efektif karena dia itu pemborosan kata, yaitu dari kata bunga ini. Karena mawar ini sudah pasti bunga, jadi yang benar adalah Ahmad memetik mawar. Ya. Jadi itulah kita harus menggunakan kata dengan sehemat mungkin. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang singkat dan hemat sehingga bisa dipahami oleh banyak orang. Ya, jadi itulah pembahasan yang kelima, yaitu salah satu ciri khusus kalimat efektif adalah hemat. Yang berikutnya adalah yang keenam. Yang keenam itu adalah salah satu ciri khusus dari kalimat efektif adalah gagasan yang padu. Ya, jadi gagasannya yang padu, yaitu gagasan yang terkandung dalam kalimat hendaknya padu sehingga informasi yang disampaikan itu jelas dan tidak kabur. Contohnya nih, kalimat yang salah itu misalkan umat Islam sering lalai dalam menjalankan daripada sholat. Ya, jadi ini kalimat tidak padu karena sulit dipahami dan informasinya masih belum jelas. Tapi yang benar adalah umat Islam sering lalai dalam menjalankan sholat. Ya, yang benar itu tuh, umat ini kalimat yang salah. Umat Islam sering lalai dalam menjalankan daripada sholat. Tapi yang benar adalah umat Islam sering lalai dalam menjalankan sholat. Ya, mungkin itu saja tentang pembahasan gagasan yang padu. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu adalah dalam kalimat efektif ada yang namanya ciri khusus, yaitu bahasa yang logis. Yaitu kelogisan bahasa, artinya ide dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh logika serta penulisannya sesuai ejaan yang berlaku. Nah, kalimat yang salah itu contohnya misalkan
untuk menghemat waktu. Ya. Nah, di sini tidak logis karena kenapa? Di sini menghemat. Nah, menghemat, tapi yang lebih cocok itu adalah mempersingkat. Ya. Mempersingkat. Tuh, ini adalah kalimat yang salah. Misalkan kita dalam moderator atau dalam pidato misalkan, atau ketika MC misalkan pembawa acara, untuk menghemat waktu, nah itu adalah kalimat yang tidak efektif. Tapi yang efektif adalah untuk mempersingkat waktu. Nah, contohnya lagi, kita ambil contoh lain adalah kalimat yang salah. Kita harus pecahkan masalah ini. Kita harus pecahkan kalimat masalah ini. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif karena di sini ada kalimat pecahkan. Tapi yang lebih sesuai dan lebih logis adalah kita harus selesaikan, bukan pecahkan ya, selesaikan masalah ini. Nah, itulah teman-teman tentang pembahasan kalimat efektif, tentang ciri khususnya, yaitu pembahasan tentang bahasa yang logis. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan kalimat efektif. Bahwasanya kalimat efektif ini adalah kalimat yang jelas, padat, kemudian strukturnya lengkap, dan dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar, serta di dalamnya terdapat ciri-ciri khusus kalimat efektif, yaitu yang pertama kesepadanan struktur, yang kedua keparalelan bentuk, yang ketiga ketegasan makna, yang keempat kecermatan penalaran, kemudian kelima kehematan kata, keenam kepaduan gagasan, dan yang terakhir kelogisan bahasa atau bahasa yang logis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Thorik Rozik yang telah menyampaikan tentang kalimat efektif. Semoga kita paham dan mengenal beberapa ciri khusus tentang kalimat efektif. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan beralih ke pembahasan lain, yakni tentang pembahasan kalimat majemuk yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Fahriyatun Ayuni dari Prodi Akuntansi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriyatun Ayuni dari Prodi Akuntansi semester 1. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk itu? Teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan dengan kalimat majemuk. Nah, langsung saja. Kalimat majemuk ini merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal. Dua kalimat ini dihubungkan dengan konjungsi, setelahnya melebur menjadi klausa. Nah, intinya itu kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Pada kelompok sebelumnya sudah dijelaskan yang dimaksud dengan klausa sendiri itu apa. Saya akan mengingatkan kembali yang dimaksud dengan klausa itu gabungan dua kata yang memiliki pola predikatif ya, yaitu ada subjek dan juga predikat. Contohnya, aku kasih contoh ya. Misalkan ini ada contohnya adik memasak. Nah, yang disebut subjek itu
yaitu adiknya. Ini disebut subjek. Kalau memasaknya ini disebut predikat. Jadi ini sudah termasuk ke dalam klausa. Jadi itu ya yang disebut klausa itu. Nah, itu udah dibilang sebagai kalimat majemuk bukan sih? Bukan, belum. Itu belum termasuk ke kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk itu yang dimaksud kalimat sendirinya itu merupakan terdiri dari 3 unsur. Yang disebut dengan kalimat itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama masuk ke dalam klausa, yang kedua konjungsi, dan juga tanda baca. Jadi kalau ketiganya ini sudah ada, itu sudah termasuk ke dalam kalimat. Nah, gimana kenapa ini belum termasuk ke dalam kalimat majemuk? Karena di sini belum jelas maknanya. Di sini belum jelas maknanya apakah ini suatu informasi, perintah, ataukah apa. Kalau misalkan kita mau jadi kalimat majemuk, berarti kita harus memperjelas dulu kalimatnya ini adik memasak apa. Coba kalau misalkan adik memasak nasi titik. Nah, nasi ini merupakan objek. Jadi jelas, berarti si adik ini sedang memasak nasi. Itu disebut dengan kalimat majemuk. Dari sini sudah paham yang dimaksud dengan kalimat majemuk itu ya. Nah, di dalam kalimat majemuk itu terdiri dari 2 konjungsi, yaitu yang pertama konjungsi subordinatif dan yang kedua ada konjungsi koordinatif. Konjungsi subordinatif ini merupakan konjungsi yang menghubungkan klausa bebas atau terikat. Nah, kalau konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan 2 klausa bebas atau lebih. Gitu ya. Jadi di dalam kalimat majemuk ini ada 2 konjungsi, konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Dan di dalam kalimat majemuk ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kalimat majemuk setara, yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat, dan yang ketiga ada kalimat majemuk ratapan atau kompleks ya. Intinya untuk yang kalimat majemuk setara ini yaitu kesamaan pola atau struktur. Maksudnya gimana kak? Contohnya nih, biar lebih jelas kita kasih contoh ya. Biar lebih jelas kita kasih contoh. Menulis cerita. Contohnya, aku menulis cerita. Sedangkan adikku menggambar komik. Nih, ini kita kasih contoh buat kalimat majemuk setara. Ini contohnya, aku menulis cerita sedangkan adikku menggambar komik. Nah, aku ini merupakan subjek, menulis merupakan predikat, dan cerita merupakan objek. Sedangkan ini merupakan konjungsi, dan ini juga adikku merupakan subjek, menggambar merupakan predikat, sama komik merupakan objek. Nah, yang dimaksud dengan kalimat majemuk setara itu jadi sama. Ini ada 2 subjek, ada dua predikat juga, dan juga ada 2 objek. Jadi sama, polanya sama-sama SPO. Itu ya disebut kalimat, contoh kalimat setara. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Berbeda. Kalau kalimat majemuk bertingkat ini berbeda, yang satunya kalimat utuh dan yang keduanya itu kalimat tidak utuh. Contohnya ini kita tulis dulu ya. Ini kita kasih contoh untuk kalimat majemuk bertingkat.
Di kalimat majemuk bertingkat itu saya udah kasih contoh nih. Misalkan siswa mulai mengenal guru SMP sejak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, untuk siswa ini merupakan subjek dan mulai mengenal merupakan predikat. Guru SMP itu merupakan objek. Nah, untuk yang ini itu sejak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka merupakan keterangan waktu. Ini merupakan keterangan waktu. Jadi polanya itu klausa pertama SPO, yang klausa kedua keterangan waktu. Tapi di keterangan waktu ini juga ada pola SPO. Di sejak mereka ini subjek mengikuti pembelajaran, ini predikat, sama tatap muka ini merupakan objek. Jadi SPO juga. Jadi ini ya contoh kalimat majemuk bertingkat. Jadi ini bertingkat gitu. Klausa pertama SPO dan juga keterangan waktu, dan ada SPO juga. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu ada kalimat majemuk ratapan atau campuran. Kalimat majemuk ratapan atau campuran itu adalah menyederhanakan kalimat atau menghilangkan suatu kalimat. Contohnya, kita buat contohnya dulu ya. Ini ya contohnya itu, aku menulis cerita dan adikku menulis cerita. Di sini aku itu subjek, menulis predikat, dan cerita itu objek. Ini konjungsi ya. Dan ini juga sama, adikku subjek, menulis, ini predikat, sama cerita adalah objek. Nah, di sini PO-nya, predikat sama objeknya itu sama. Jadi kita harus menghilangkan salah satunya. Jadi intinya itu aku dan adikku menulis cerita. Jadi menghilangkan kata yang sama atau kalimat kata yang sama ya. Tuh. Ini kan sama tuh, predikat sama objeknya sama. Jadi kita menghilangkan yang sama. Jadinya aku dan adikku menulis cerita. Itu ya yang dimaksud dengan kalimat majemuk ratapan atau campuran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Nah, itulah teman-teman pembahasan pada materi hari ini tentang kalimat majemuk dan kalimat efektif. Ya, semoga kita dapat menambah wawasan kita pada hari ini tentang beberapa materi pada perkuliahan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.